Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua di Prodi Kesehatan Masyarakat FIK Unsil. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir ya, biar tidak saya absen satu-satu di Zoom. Dari 40 ini sudah ada 36 yang bergabung. Saya tunggu dari tadi sebenarnya menunggu semuanya. Oke, untuk perkuliahan ya, mohon maaf, ini juga harus Anda pahami dan Anda maklumi juga, terutama setelah UTS tidak banyak nge-zoom gitu ya. Selain karena saya berpikir banyak media yang saya gunakan ya di channel YouTube khususnya atau media-media yang lainnya. Sementara juga saya banyak sekali mengampu kelas gitu. Jadi harus menghemat energi saya karena memang saya juga terbatas, tidak bisa tiap minggu nge-zoom, apalagi total nge-zoom misalnya 2 SKS, itu lumayan menyita waktu saya dan juga mungkin juga menguras energi Anda gitu ya, ataupun menguras kota Anda juga ya gitu. Jadi mohonlah, walaupun di Zoom kan saya tidak banyak lama-lama, hanya mungkin kurang dari 1 jam. Karena untuk uraian materi sudah saya sering uraikan di berbagai konten yang saya buat. Oke, karena bab ini sudah, anggap aja minggu ini sudah sampai filsafat ya, jadi kalau ideologi udah beres kan ya, udah kita bahas di 2 minggu yang lalu. Sementara saya sudah memposting materi sampai etika, tapi yang akan kita bahas di minggu ini adalah tentang sistem filsafat. Bagaimana ini semuanya sudah bisa mendengar suara saya? Sudah, Pak. Oke, yang belum bergabung bisa acungkan tangannya. Punten, Pak, atas nama Salsabila, dia nggak bisa gabung karena lagi sakit, Pak. Oke, Salsabila nanti. Dokter dianya. Salsabila apa? Salsabila Balkis. Nomor uji ya, nomor sepatunya, nomor absennya. Oh ya ini ya, nama. Oke, ada di sini. Saya temu. Sakit ya? Iya, Pak. Ada lagi yang konfirmasi? Oke, sambil nunggu yang gabung ataupun yang konfirmasi, karena materi udah saya upload semua lah untuk filsafat, walaupun ada beberapa uraian yang saya ulang-ulang terus, karena kalau saya tidak disetting seperti itu, saya capek, ada juga mungkin bingung gitu ya. Materi filsafat di Zoom misalnya 2 SKS itu cukup banyak menyita waktu ya. Itu saya hanya membuat beberapa video-video singkat ya. Silakan, mau dari siapa yang kalau memang perlu dibahas ataupun yang sudah Anda tanyakan, kalau saya baca satu-satu tidak mungkin juga gitu ya. Memang ada pola-pola yang sama, pertanyaan-pertanyaan sama. Tapi sebelum saya tanggapi, mungkin ada yang mau dikemukakan lah dari siapa pertanyaan yang mana yang akan dibahas di Zoom ini. Jadi saya mengundang Anda aja untuk aktif ya, berpartisipasi dari tugas yang telah Anda kerjakan. Untuk saya jawab di sini, atau saya uraikan di sini. Silakan, siapa dulu? Bolehlah yang mau bertanya, pakai daftar antriannya seperti biasa ya, ngacungin jempol, tangan. Mudah-mudahan lah bisa juhur, bisa selesai ataupun lewat sedikit nggak apa-apa lah. Selama Anda masih mau sampai jam berakhir. Silakan, baru ada 2 orang, Muhammad Rafli tadi yang pertama, terus AA, Maman. Silakan 2 orang, itu dari Muhammad Rafli dulu. Apa pertanyaannya Muhammad Rafli? Izin bertanya ya Pak, pada menit 1923 disebutkan bahwa filsafat Pancasila berbeda dengan filsafat lainnya. Pertanyaan saya yaitu apa perbedaan atau kelebihan dari filsafat Pancasila Pak? Oke, perbedaan antara filsafat yang lainnya dengan filsafat umum ya. Mungkin begini, kalau Anda sering mendengar ya salah seorang tokoh filsafat di Indonesia yang sering berwarawiri ya di media, di YouTube maupun dulu di televisi di RRC, namanya Rocky Gerung ya. Yang sering mengatakan bahwa sebenarnya katanya sila-sila Pancasila itu saling bertentangan satu sila dengan sila yang lainnya. Sementara dalam mata kuliah kita, dalam uraian saya, ataupun dalam mata kuliah Pancasila, ternyata memang sila-sila Pancasila itu saling
sebagai sebuah sistem yang tidak bisa dipisahkan satu persatu. Ya. Nah, kalau kita memandang dengan bijak ya, dengan dalam beberapa sudut pandang itu boleh benar atau bisa benar kedua-duanya, gitu ya. Karena setiap sila-sila Pancasila itu secara filosofi memang ada hal yang bertentangan. Kalau kita memandang dari sudut pandang filsafat Barat atau filsafat umum. Contoh misalnya, sila pertama itu berbicara ketuhanan, berbicara agama. Sementara sila kedua berbicara manusia. Nah, sila pertama sebagai agama ataupun ketuhanan itu sebagai salah satu nilai yang digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia, karena agama sudah ada, sudah dianut, dilaksanakan oleh manusia Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka ataupun sebelum terbentuknya negara Indonesia. Itu nilai agama. Sehingga diangkat menjadi nilai negara. Kemudian sila kedua itu adalah nilai humanisme atau hak asasi manusia yang diambil dari salah satu nilai Barat, yaitu liberalisme atau individualis. Jadi HAM gitu ya kalau bahasa lainnya. Itu nilai Barat. Kemanusiaan itu ya. Sementara kalau kita lihat sila kelima, keadilan sosial atau nilai sosialis. Nah, kita lihat aja, 3 nilai itu kita lihat negara-negara lain lah yang memiliki ideologi agama, ideologi liberal maupun ideologi sosialis komunis, semuanya berbeda-beda atau hanya mengambil satu nilai itu. Kalau mereka yang liberal, mereka hanya mengambil sisi humanisme saja. Di mana posisi Tuhan? Tidak ada. Atau itu ranah individu, ranah manusia biasa. Orang Barat itu berbuat baik karena humanisme. Tanpa adanya embel-embel misalnya ingin didapatkan pahala dari Tuhan yang Maha Esa. Kalau umat Islam misalnya kan kita amal ibadah bahasanya kalau kita berbaik karena sesama manusia. Hablum minanas ya. Tanpa hablum minallah kalau dari filsafat Barat. Karena manusia ikhlas aja. Karena saya mencintai kamu, saya peduli sama kamu karena kita sama-sama manusia. Berbeda dengan yang lain, dengan sosialis, komunis misalnya. Sila kelima kan keadilan sosial, itu dari konsep sosialis. Yang sangat berbeda dengan humanisme individualis dari Barat. Dari sila kedua kalau kita ambil. Artinya nilai-nilai itu kalau diadopsi, dipandang dari dunia internasional, dari dunia Barat, dari filsafat Barat, maka memang itu tidak beberapa 5 nilai yang tidak bisa disatukan. Karena beda-beda konsepnya. Tuhan, manusia, individu, dan sosial, kelompok. Sementara kita menggabungkan semuanya. Tuhannya ada, manusianya ada, individu dan manusia secara kelompoknya pun kita akui sebagai sebuah nilai yang memang layak untuk diangkat menjadi nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Atau kita sebut dengan Pancasila ini. Jadi kalau bicara benar, semuanya ada bukti kebenarannya. Ya. Kenapa orang lain memilih liberal? Kenapa orang lain memilih komunis, sosialis? Karena menurut mereka itulah yang paling benar. Dan kita memilih Pancasila karena kita meyakini kebenaran Pancasila. Ya. Itu ya. Makanya ada peta filsafatnya. Jadi itu ya dulu. Sampai situ dulu dari Rapli ya. Jadi kalau bicara kelebihan, kekurangan maupun mana yang lebih baik, yang jelas kita memilih Pancasila karena itu benar secara filsafat menurut bangsa Indonesia. Kita nggak peduli. Menurut bangsa lain mungkin salah, mungkin tidak tepat. Tapi menurut bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat adalah sebuah kebenaran yang sudah terbukti, telah teruji kebenarannya. Gitu. Secara ilmiah paling tidak ya, bukan secara praktis. Itu nanti beda lagi kalau bicara secara praktis itu urusannya bukan dengan filsafat kalau bicara kebenaran praktis, tapi ini kebenaran filosofis ya. Oke, dari AA silakan. Pak, izin bertanya dari bab sistem 1 Pak. Di menit 421 Bapak mengatakan bahwasannya salah satu unsur filsafat adalah epistemologi atau ilmu tentang ilmu. Yang saya tanyakan, apa yang dimaksud
dengan ilmu tentang ilmu tersebut dan bagaimana hubungannya unsur epistemologi ini dengan Pancasila. Terima kasih. Oke, terima kasih. Coba Siti, kamu apa pertanyaannya? Ya Pak, saya izin bertanya. Pada menit ke 1.22, setelah Bapak menyebutkan bahwa ilmu berhubungan dengan filsafat, apa yang akan terjadi jika tidak ada filsafat dan bagaimana contoh realisasi dalam kehidupannya? Terima Nah, kasih. ini, oke. Apa ulangi lagi? Filsafat, kalau tidak ada filsafat itu bagaimana dan contoh dalam kehidupan sehari-hari gitu? Contoh realisasi, ya. Oke. Mungkin bisa nyambung nanti dengan pertanyaan dari AA ya, tentang epistemologi, sementara Siti tentang kenapa itu? Kalau seandainya nggak ada filsafat itu bagaimana? Dan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari prakteknya? Nah, tolong ini simak dengan baik ya, karena ini juga bekal Anda untuk menjadi sarjana ya. Karena kalau Anda tidak paham sistematika berpikir ilmiah dalam filsafat, mungkin Anda akan kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah, dalam tugas-tugas apalagi nanti skripsi dan sebagainya. Karena harus punya dasar-dasar sistematika berpikir ya. Nanti kan ada sistematika karya tulis ya. Pernah membuat tugas makalah nggak? Pernah nggak? Pernah, Pak. Ada berapa bab kira-kira makalah itu? Atau pernah mencontoh skripsi nggak? Berapa bab skripsi itu? Nah, kalau nanti Anda lihat coba lihat contoh makalah ataupun contoh tugas karya tulis ataupun contoh skripsi lah. Itu pasti ada sistematikanya. Sistematika karya tulis itu menulis. Dari mana kita ada sistematika menulis? Karena ada sistematika berpikir. Dari mana sistematika berpikir? Dari sistem berpikir. Yang kita bahas hari ini adalah sistem filsafat. Nah, makanya sebelum kita melihat sistematika ataupun sistem filsafat Pancasila juga ini karena harus paham juga sistem filsafat itu apa kan gitu. Nah, untuk apa ada filsafat dan kalau seandainya tidak ada filsafat itu bagaimana? Maka karena tugas dari filsafat adalah untuk menggali, untuk menguji kebenaran ilmu, maka kalau tidak ada filsafat ilmunya, kalau tanpa filsafat maka tidak akan ada ilmu. Dalam peradaban Yunani kuno yang sebagai cikal bakal peradaban modern hari ini, tokoh-tokoh yang dikenal pada era Yunani kuno itu bukan tokoh-tokoh seperti ilmuwan seperti ya Pak, ilmuwan dari yang fisika yang terkenal itu. Coba di abad 20-an yang paling terkenal seperti Galileo, ilmuwan itu. Siapa lagi contoh ilmuwan abad modern? Abad 20 19. Siapa tuh? Einstein gitu ya. Orang-orang awal dasar-dasar ilmu pengetahuan sebelum berkembang ilmu, yang berkembang adalah filsafat dulu. Makanya yang dikenal di abad kuno para filsuf, betul nggak? Plato, Aristoteles, Socrates, Thales dan sebagainya, banyaklah yang dari Yunani kuno dan dari Barat. Karena dasar dari sebuah ilmu adalah filsafat, berpikir. Maka tidak akan ada ilmu kesehatan kalau tanpa ada filsafatnya. Kenapa ada ilmu kesehatan masyarakat? Karena diyakini kebenarannya, karena diuji kebenaran ilmunya, maka dipelajari oleh manusia. Itu ya, jadi tidak akan ada ilmu. Ilmu apapun tanpa kebenaran, buat apa coba belajar? Ada ilmu tapi tidak ada kebenarannya. Mungkin tidak dipelajari. Tidak mungkin. Nah, termasuk kalau tidak ada filsafat Pancasila, maka tidak akan ada Pancasila. Karena tidak akan teruji kebenarannya. Karena kan sebelum membuktikan Pancasila sebuah filsafat, dibuktikan dulu ilmu bukan sih Pancasila itu. Ya betul, karena ada ilmu pengetahuan. Karena memenuhi syarat ilmunya kan, ada objeknya, ada metodenya, ada sifatnya.
Jadi itu. Jadi kenapa ada filsafat? Kalau tidak ada ya tidak akan ada ilmu. Orang akan kuno aja misalnya, akan ngambang aja gitu. Hanya sebagai manusia ya hidup saja. Makan, minum, buang air, tidur lagi, makan lagi. Akan seperti itu. Karena tidak ada proses berpikir. Tidak ada sesuatu yang dipikirkan. Kalau orang sudah berpikir, kan ada ilmu dari pengetahuan. Tahu. Kalau hanya sebatas tahu kan bukan sebuah ilmu kan? Hanya melihat mata indera menyerap. Oh itu ada cicak di dinding, diam-diam merayap. Selesai urusan itu kan. Tapi kalau orang sudah berpikir, cicak itu apa sih? Oh makhluk hidup. Kenapa tidak ada tidak ada getihnya, tidak ada darahnya? Oh karena itu berdarah apa? Berdarah biru cicak itu katanya ya. Jenis hewannya. Kan orang berpikir kan? Dari apa yang dia dilihat, dia tahu, dipikirkan. Oh kalau betul semakin penasaran, maka orang akan dikaji. Oh, faktanya ini sampai diuji segalanya. Lalu nanti disimpulkan, benar nggak sih ilmu bahwa cicak adalah binatang yang diam-diam merayap, ya, hap-hap lalu ditangkap misalnya. Itu kesimpulannya kan seperti itu. Setelah diuji dari berbagai sistematika ujiannya, ya, sistematika berpikirnya. Adapun pertanyaan mengenai mengapa Pancasila itu, mengapa praktek contoh dalam kehidupan sehari-hari ya sulit. Kalau kita baru sampai bab 6, sampai bab 5 ya sekarang ya. Kalau hanya sistem filsafat, langsung praktek dalam kehidupan sehari-hari ya sulit. Karena filsafat adalah proses berpikir. Adapun proses setelah berpikir, makanya ada cabang filsafat ya. Ada filsafat proses, ada filsafat produk. Nanti bab filsafat produk nanti di bab 6, di etika, sistem etika. Kalau sistem etika barulah kita belajar tentang perilaku, tentang kehidupan sehari-hari. Betul nggak? Jadi sekarang kita belajar berpikir dulu. Kenapa penting berpikir dulu? Ya karena manusia itu makhluk yang berpikir. Kalau tiba-tiba misalnya Siti bertindak tanpa berpikir bagaimana? Bisa aja salah mengambil tindakan. Makanya Siti banyak orang yang menyakiti kamu misalnya. Itu karena melakukan sebuah tindakan ke kamu tanpa berpikir dengan baik dan benar dan bijaksana. Gitu. Jadi manusia itu harus berpikir dulu baru bertindak, ya. Tapi nanti masalah tindakan nanti di bab 6 ya di etika. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi jangan dulu berbicara masalah kehidupan sehari-hari. Kita luruskan dulu pikirannya, luruskan dulu niatnya, baru berbicara perilaku. Ya. Insya Allah kalau pikirannya sudah lurus, hatinya sudah bersih, insya Allah perbuatan juga akan baik. Ya. Ya. Jadi luruskan dulu niat, luruskan dulu pikiran, gitu kan? Cuci otak dulu, ya, bersihkan pikiran dulu, bersihkan hati dulu. Kan hati berbicara bijak, hati berbicara cinta, filsafat itu kan. Saya bilang berbicara cinta karena setelah selain berpikir juga kita harus meyakini bahwa yang benar itu bukan hanya dalam sini tapi juga di sini. Nah, saya lanjut ke masalah dari AA tadi ya, ke epistemologi. Jadi jangan tiba-tiba ke epistemologi. Kita harus tahu karena sistemnya itu ada 3 syaratnya. Ada ontologinya, ada epistemologinya, ada aksiologinya. Nah, kalau kita sambungkan dengan praktek ilmu misalnya, ilmu pengetahuan, karya ilmiah, ontologi itu kan ilmu tentang ada. Pancasila itu ada karena adanya manusia Indonesia. Bayangkan kalau tidak ada manusia Indonesia, ada sebuah pulau Sabang sampai Merauke tanpa ada manusianya. Bagaimana? Apakah akan ada nggak negara? Kalau hanya ada kutu misalnya, ada kutil, atau ada kunti, mungkin bukan negeri Indonesia, mungkin negeri kunti Nusantara misalnya ya. Mau jadi kunti nggak Siti? Siapa yang mau jadi kunti? Kunti itu bisa lebih mulia daripada tukang beca. Tahu nggak?
Kan ada tukang beca ya malam-malam. Dapat penumpang perempuan cantik. Mang beca mang. Naik si perempuan teh. Terus juga sampai rumahnya, mamang di payun di depan berhenti si mamang teh bayar si cewek teh. Pas ditempo itu bukan uang, dilihat tuh daun, ya daun. Nah, ya malayan uang, da mah daun, dasar kunti cek si mang beca teh. Karena jawab si kunti teh. Mending aing kunti daripada maneh tukang beca sebenarnya. Jadi itu. Mending jadi kunti. Nah, itu ya. Sekarang manusianya ada. Strategi kedua adalah ada epistemologinya. Manusianya ada tapi tidak berpikir. Bagaimana? Di Indonesia ada suku, ya, Jawa, Sunda, Batak, Bali misalnya di Nusantara ini. Tapi ya udah, cuma hidup, makan, minum tadi ya, tidur, bangun, makan, minum, hidup, tidak berpikir. Berarti tidak akan jadi sebuah negara atau jadi sebuah ideologi karena nggak berpikir orangnya. Sama coba. Kenapa baru berkembang ilmu kesehatan sekarang? Di zaman manusia purba ataupun manusia kuno tidak ada ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Ya karena orang sakit ya udah, sakit aja sampai mati, biarin aja. Alamiah aja kan gitu. Tapi setelah orang berpikir, kalau orang sakit bagaimanakan? Oh, pakai dulu yang dekat-dekat dengan alam lah, pakai herbal mungkin kalau sekarang bahasanya ya. Setelah itu muncul ilmu-ilmu kimia, muncul ahli-ahli kedokteran, ahli kesehatan. Sampai bercabang-cabang menjadi berbagai macam cabang ilmu kesehatan. Karena ada proses ilmunya, berpikir ya, manusianya berpikir. Nah, dalam sistematika karya ilmiah, selain proses berpikir, selain ontologi bab 1 biasanya kan latar belakang masalah, betul nggak? Nah, kalau ada membuat sebuah tugas, apakah itu makalah, bahkan nanti Anda membuat sebuah skripsi, buat bab 1 itu apa sih biar nggak bingung? Anda orang kesmas. Apa syaratnya? Neangan atau cari masalah yang ada. Masih bingung ya? Ya betul nggak? Sekarang Anda cari masalah di masyarakat misalnya. Di Cipatujah, di puskesmas. Analisis penyembuhan masyarakat Cipatujah terhadap penyakit AIDS misalnya. Di Cipatujah, di desa Cipatujah membuat sebuah analisis tentang penyembuhan penyakit AIDS. Sementara di desa Cipatujah tidak ada penyakit AIDS. Kira-kira ada nggak? Ditemukan nggak masalahnya? Enggak. Iya, jadi harus ada faktanya dulu kan? Itulah ontologi. Betul nggak? Anda mau meneliti di rumah sakitnya nggak ada. Coba, mau gimana? Rumah sakitnya ada, tapi hanya bangunannya, nggak ada dokternya, nggak ada perawatnya, nggak ada pasiennya. Selesai nggak urusannya? Jadi harus jelas, itu ontologi yang ada dulu, ya. Makanya bab 1 itu adalah harus syaratnya adalah yang ada. Jadi tonyangan kalau nanti membuat skripsi ya. Nu aya we tayangan mah. Misalnya ada sekarang, kalau sekarang misalnya sedang musim corona, COVID-19, nanti 2024 Anda membuat sebuah skripsi. Kalau sudah nggak ada masalah corona, buat apa Anda meneliti masalah penyembuhan masyarakat tentang penyakit COVID? Jadi sudah tidak lagi up to date gitu ya masalahnya. Jadi gitu. Itulah pentingnya belajar filsafat ya. Pentingnya belajar berpikir sedalam-dalamnya. Karena kita manusia, ya bukan insting yang digunakan oleh hewan ataupun binatang. Selain bab 1, juga ada bab 2. Kalau dalam skripsi itu namanya landasan teori atau kajian pustaka. Itulah yang disebut dengan epistemologi. Jadi Anda mau belajar ilmu kesehatan, ya belajar ilmu kesehatan. Kalau bab 2 misalnya Anda mau membuat sebuah penyakit masyarakat, kesehatan masyarakat di desa Cipatujah,
Bab 2-nya jangan mengutip, memasukkan teori-teori tentang ilmu kedokteran. Nyambung nggak kira-kira? Atau ilmu ekonomi. Masalahnya yang akan teliti adalah masalah kesehatan masyarakat di desa Cipatujah, tapi bab 2-nya landasan teorinya ilmu ekonomi. Jadi itulah yang dimaksud dengan ilmu untuk ilmu ya. Jadi ilmu dibandingkan dengan ilmu lagi. Kenapa ada epistemologi Pancasila? Karena ada manusia Indonesia ontologinya. Lalu yang bagaimana manusia Indonesia yang berpikir tentang negara. Makanya pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni, pada saat perumusan Pancasila, tokoh-tokoh yang dalam sidang BPUPK 1 itu berpikir tentang teori-teori negara, kan? Ideologi negara. Yang sudah ada lebih dulu. Ya. Jadi jangan egois ya. Pak, saya mau meneliti di dekat rumah kakek saya tentang unur-unur. Tahu unur-unur? Hewan di dekat rumah saya. Yang akan berdampak pada wabah di rumah kakek saya misalnya. Mau pakai apa teorinya ya? Abi mah tuh anti teori, abi mah meneliti yang penting mah. Akhirnya bingung ya masalahnya. Ada tapi bingung mau menyantumkan bab 2-nya mau apa? Karena ada mau simsalabim mungkin itu ya. Sok-sokan. Makanya penting Anda dari sekarang belilah buku sebanyak-banyaknya ya. Jangan minjam, jangan nganyuk, jangan apa. Buku harus beli, buku apapun ya. Karena Anda adalah mahasiswa, orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Harus kuat teorinya. Selain Anda kuat dalam menguji sebuah fakta-fakta yang ada, Anda harus kuat bacaan-bacaannya. Harus pandai membaca. Karena nanti bab 3 itu tentang bagaimana faktanya. Nah, bab 3 berbicara faktanya. Karena kan bab 1 baru merencanakan. Oh, saya rencana karena katanya di sana ada begini. Saya cari teorinya. Oh, kalau misalnya kata teori, kalau begini, maka saya cari kira-kira teori tentang penyakit menular misalnya di masyarakat. Cari teori tentang penyakit menular. Bab 2 Anda pertebal sesuai dengan masalahnya. Nah, bab 3 buktikan. Datang ke lapangan terjun. Oh, ternyata memang di sini mah begini. Sedalam-dalamnya ada teliti masalah penyakit menular itu. Fakta ya itu. Bab 3 biasanya gitu. Makanya ada penelitian gitu kan. Jadi Anda kalau nanti mau meneliti harus ada persiapan pikiran yang dulu. Jangan tanpa ada perencanaan. Pokoknya datangnya kasih Cipatujah. Naon neliti naon. Deing. Mangke wae nu aya di dinya. Dia harus dibatasi kan. Rumusan-rumusan masalahnya. Biar spesifik ada yang teliti. Eta mah kalah ka Cipatujah, kalah ka ulin we, ke pantai misalnya ya. Berendam, nyelam. Sampai temu jeung Roro Kidul. Dikawin pada geulis na Roro Kidulna ku si Muhammad Rapli teh. Jadi harus jelas ya, harus ada persiapan yang matang. Bab 4 pembahasan itulah yang disebut dengan hubungan antara fakta dan teori. Dari fakta-fakta di lapangan yang Anda temui tentang masalah-masalah yang Anda rencanakan, bawa lagi bab 2, teorinya bagaimana. Dan bab 5, bab kesimpulan, saran, rekomendasi, itulah ujian bagi Anda ya. Anda harus berpikir lagi bagaimana Anda melihat teori, membaca teori dan membaca fakta, kemudian gunakan pikiran Anda untuk menyimpulkan masalah itu. Itulah ilmu kan dari sana awalnya. Kesimpulan itu kan kalau itu tinggi bagus penelitiannya maka akan menjadi sebuah teori baru mungkin. Kalau walaupun skripsi tapi bisa melebihi teori ataupun ilmu dari seorang profesor gitu. Kalau itu bagus penelitiannya. Kenapa penting bab 5 kesimpulan saran? Karena kan ada yang syarat yang ketiga dari filsafat juga itu aksiologinya, manfaatnya. Harus ada manfaatnya ilmu itu. Anda sekarang kuliah di jurusan apa sih? Saya tanya sekali lagi. Kesehatan masyarakat, Pak.
itu kan sebuah ilmu dipelajari udah kan ya. Anda kan sudah mengampu beberapa macam mata kuliah tentang ilmu kesehatan, betul nggak? Iya, Katakanlah Pak. ya. Sampai nanti Anda 4 ataupun 6 semester berbicara teori. Di 6 semester pun di 7 semester. Setelah itu bagaimana? Apakah cukup hanya mengumpulkan teori aja, menerima materi saja? Maka akan ujian, akan ada proses pembuatan skripsi, lalu nanti diuji. Nah sekarang, kalau secara umum bahwa ilmu kesehatan masyarakat adalah sebuah ilmu yang telah dipelajari di perguruan tinggi, sampai jenjang S1, S2, S3 misalnya. Kira-kira penting nggak ilmu Anda untuk masyarakat? Siti, kamu kan kuliah di Kesmas. Kamu yakin nggak bahwa Kesmas itu penting, masih dibutuhkan oleh masyarakat, oleh negara Indonesia, oleh manusia? Iya, Pak. Penting. Iya. Kalau memang tidak dipentingkan, buat apa ada ilmu kesehatan masyarakat? Itu bagi ilmunya ya. Betul nggak? Jadi ada syarat-syarat yang nah, tadi berbicara ya, kalau bicara pertanyaannya bagaimana epistemologi Pancasila, ya karena proses proses berpikir manusia Indonesia, proses filsafat bangsa Indonesia. Kemudian apa aksiologinya dan nilai-nilai yang telah ada bakal kalau Indonesia ya, kalau Pancasila. Sekarang kalau berbicara ilmu tadi ya, kenapa ada ilmu, banyak disiplin ilmu di Unsil aja ada kurang lebih 20 prodi. Ya, dari 4 atau 5 fakultas, 6 fakultas di Unsil. Belum lagi kalau perguruan tinggi lain mungkin ada yang puluhan prodi ya. Lebih dari Unsil. Karena bisa jadi ilmu-ilmu itu telah teruji kebenarannya. Karena kebenaran ya, kalau memang nggak benar, belum teruji secara filsafat, tidak akan ada jurusannya. Tidak akan pelajari ilmunya. Termasuk mata kuliah saya. Kenapa Pancasila sampai dijadikan mata kuliah? Padahal naon sih? Lama lagi burung Garuda. Ya karena kenapa ada mata kuliah? Karena memang sebuah ilmu yang telah teruji kebenarannya kan. Yang udah saya uraikan di bab berikut, di beberapa konten berikut kayak yang kemarin udah Anda lihat kan. Ada objeknya, ada metode dan sebagainya. Bagaimana kalau kita penyerapannya pada diri manusia misalnya tentang buah dari pikiran manusia itu? Kalau jurusan Anda saja misalnya Kesmas itu masih dibutuhkan oleh masyarakat tentang penanggulangan kesehatan di masyarakat, sekarang Anda juga sebagai individu juga harus punya pertanggungjawaban moralnya. Buat apa Anda bagus nilainya sampai summa cum laude, A semuanya, semua mata kuliah, skripsinya paling bagus di sejurusan, seuniversitas, lulusan terbaik, tapi setelah lulus ujian ilmunya, Anda tidak bermanfaat untuk orang lain misalnya. Malah menjadi sampah masyarakat. Padahal nilainya bagus. Idealnya semakin tinggi ilmu seseorang itu semakin baik pula akhlaknya kan, perilakunya. Ya, makanya ketika ilmunya pun bermanfaat, orangnya pun, manusia yang berilmunya pun harus bermanfaat. Jadi kalau nanti Anda sudah menjadi sarjana kesehatan masyarakat, jangan digugulung ke sorangan. Pintar Anda itu harus dimanfaatkan untuk masyarakat. Kalau ada yang membutuhkan pengetahuan tentang kesehatan masyarakat, manfaatkan ilmu Anda. Ya itulah. Kalau tadi ada yang bertanya bagaimana praktek dalam kehidupan sehari-hari, ya itu contohnya ya. Pergunakan ilmu Anda untuk manfaat orang lain. Karena unsur yang ketiga, aksiologi adalah ya manfaat dari sebuah ilmu itu. Oke, silakan sampai situ dulu. Ada yang mau punya pertanyaan tambahan? Atau kurang puas Siti dan AA tadi? Sudah cukup, Pak. Terima Pak. kasih. Udah cukup. Yang lainnya? Tidak ada? Saya, Pak. Siapa? Oh, Heidi. Heidi. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, Perkenalkan silakan. nama saya Heidi Nur Agung.
yang ingin saya tanyakan tuh, apakah filsafat itu bisa digunakan secara menyeluruh? Sedangkan yang saya tahu nih Pak, filsafat itu kan menekankan kemampuan akal pikiran agar dapat menjadi penguji kebenaran sebuah ilmu. Nah, namun dalam Islam itu kan ada hal yang harus kita hanya imani saja, tidak harus misalkan apa sih itu atau bagaimana mungkin, seperti contoh tuh mujizat Nabi Muhammad apa yang membelah bulan. Kan secara agama mah ya udah imani aja kalau kejadian itu tuh ada. Sedangkan kalau menurut logika atau secara akal pikiran tuh itu tuh hal yang mustahil dilakukan pada zaman itu ya Pak. Terus Ya. kalau misalkan filsafat bisa digunakan secara menyeluruh termasuk agama, apakah mungkin ada kejadian filsafat itu menggiring kepada sebuah kefasikan atau menciptakan kondisi meragukan iman? Oke, terima Terima kasih, kasih. Oke, sama-sama. Nah, Anda kembali baca peta filsafat ya. Peta filsafat itu sebenarnya ya, untuk mengetahui di mana posisi Pancasila ya. Nah, kalau produk kan tadi saya sebut ini bab 6 ya. Tentang etika dan estetika. Tapi kita filsafat proses yang kita bahas. Ada azas ini kan ya. Ada pengantar, ada azas, kata saya singkat-singkatnya. Nah, di sini ada ilpeng, ilmu pengetahuan. Betul? Betul nggak? Coba lihat petanya. Di sini ada agama. Kenapa misalnya bangsa Indonesia meyakini bahwa Pancasila itu benar sebagai sebuah sistem filsafat maupun sebagai sebuah ilmu, bahkan sebagai sebuah ideologi dan dasar negara? Lihat ininya. Karena Pancasila berasal dari dua sumber kebenaran. Pertama, mengakui kebenaran materi, ilmu pengetahuan yang saya sebut tadi ya. Dan yang kedua, berbicara masalah kebenaran agama ya, atau wahyu ilahi. Nah, pertanyaan Heidi itu adalah bagaimana kita memahami dua sumber kebenaran yang mungkin orang lain tidak akan mengakui semuanya. Kenapa orang barat sampai banyak para filsuf barat sekuler, bahkan dari ratusan filsuf ada puluhan filsuf yang ateis karena mereka hanya meyakini kebenaran materi. Jadi pembuktian dari ontologi kan ada, coba lihat dari cabang-cabang ontologi ya. Ada monoteisme, ada, coba lihat cabang-cabang ontologi. Ya. Dari ontologi, jadi ada yang ada itu sebagai sebuah salah satu syarat kebenaran itu ada. Sekarang saya mau tanya, apakah Tuhan itu, agama itu benar enggak? Tuhan itu ada enggak? Ada. Ya, Tuhan itu ada, Allah itu benar, bahkan maha ada, bahkan maha benar. Tapi untuk membuktikan Tuhan, untuk membuktikan Allah itu sama enggak dengan cara Anda nanti mau meneliti, membuktikan sebuah penyakit? Beda. Proses pencarian adanya. Itulah yang dimaksud ya. Jadi tergantung bekal Heidi misalnya. Kalau Heidi mau mencari kebenaran, apa bekalnya? Apakah mau materi saja atau dengan kebenaran yang lain? Ya. Mungkin saja bisa jadi, kenapa orang-orang barat itu sekuler dan ateis? Ya karena mereka definisi adanya hanya dilihat, diraba, dirasakan. Makanya Thales dalam bahasa Sunda itu namanya Thales, seorang filsuf yang paling terkenal dan ateis. Thales Bogor, di Bogor mahal ya, enak Thalesnya. Dia itu sudah kemana-mana ya, mendaki gunung, lewati lembah, kemana-mana mencari Tuhan. Bingung dia. Sampai ke ujung dunia dia cari. Tapi saya tak kunjung menemukan Tuhan itu yang bagaimana dan seperti apa wujudnya. Dan dia gagal
menemukan Tuhan dari semua dunia yang dia kelilingi. Tidak kunjung menemukan Tuhan, yang ditemukan adalah dia sendiri. Saya udah kemana-mana mencari Tuhan, tapi yang saya temukan hanyalah saya sendiri. Sehingga dia menyimpulkan, sayalah Tuhan. Makanya dalam konten yang beberapa tuh saya menyebutkan ada causa prima. Sila pertama itu adalah causa prima. Penyebab segala ada. Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa itu. Jadi kalau pertanyaannya Tuhan itu di mana, bagaimana wujudnya? Itu pertanyaan kalau bagi kita pertanyaan yang sudah keliru. Bagaimana kita mau menanyakan sesuatu yang sebabnya yang Anda tanyakan adalah sesuatu yang penyebab dari ada itu. Ya. Makanya banyak para mahasiswa yang belajar filsafat baru 2 semester sudah gila. Ya. Karena mereka sudah sibuk mencari Tuhan. Baru semester 1 sudah sibuk mencari Tuhan. Kepanggih-kepanggih. Akhirnya galelo kan gitu ya. Bahkan sampai gagal kuliah. Coba Anda lihat orang-orang jurusan filsafat ya. Baru aja belajar pengantar filsafat sudah sok-sokan mencari Tuhan. Dan temenang, wow, bohong, hoax Tuhan itu katanya ya. Makanya dulu mahasiswa UIN Bandung pas angkatan saya 2004 pas ospek, ya akhirnya dia saking mungkin liberal ateisnya gitu ya. Sampai mengatakan ya mohon maaf mungkin saya katakan anjingku akbar, tapi nggak tahu lah, coba tanya ke mereka ya. Saking bebasnya filsafat ya, bagi mereka yang ingin membebaskan filsafat, tapi kita punya batasan ya, bahwa ya udah yang namanya kebenaran, kita bicara hakikat filsafat kan, dari katanya aja kan sudah jelas ya, philos dan sophie itu kan cinta. Saya katakan bahwa kebenaran itu berawal dari cinta. Coba apa lambang cinta? Lope. Apa lope itu? Hati ya. Dalam hati memang itu fisiknya itu, tapi dalam hati itu kan ada nurani yang paling dalam. Ada kolbu ya, betul ya. Dalam bahasa filsafat itu ada konsayen dalam bahasa Yunani itu ya. Anda berpikir misalnya. Tadi saya katakan, Anda sudah meneliti teorinya, faktanya. Anda mau menyimpulkan dari apa yang saya lihat dan saya temukan. Maka untuk meyakinkan bahwa apa yang Anda simpulkan itu benar, katakanlah. Apakah hanya di sini atau harus dengan ini? Biar yakin. Coba yakin di mana? Ya di sini kan, di hati. Yang nggak bisa berbohong. Saya melihat 100% perempuan di Kesmas itu cantik-cantik semuanya. Dan saya menyukai perempuan di Kesmas semuanya. Mata saya. Tapi dari puluhan wanita yang cantik di Kesmas ini, mungkin hanya satu yang akan saya pilih. Mata mungkin nggak bisa berbohong kan? Mata sama aja melihat begini. Mungkin saya akan memilih seseorang yang menurut hati saya serak. Betul nggak? Karena ini nggak bisa berbohong. Walaupun Lulu dan Akilah lebih cantik misalnya daripada yang lainnya, tapi bagi saya yang cantiknya si itu aja satu orang. Gitu ya. Yang secara mata mungkin bisa aja. Kenapa kamu milih si Anu, kan si itu lebih cantik. Itu urusan hati, nggak bisa dipaksakan. Debus non disputandum kata dalam bahasa filsafat itu. Jadi yang namanya selera itu tidak bisa diperdebatkan. Kalau sudah yakin itu. Nah, dalam meyakini sebuah agama juga seperti itu. Ya. Karena yang namanya keyakinan bisa melebihi logika, bisa melebihi indera. Ya. Makanya harus belajar juga nanti manajemen hati, manajemen kolbu. Ya. Tapi jangan, harus seimbang juga. Karena kalau kita terlalu tergantung pada hati, nanti akan jadi manusia yang baper. Ya. Jelek juga. Ya. Harus seimbang intinya, harus ada seimbangnya. Oke gitu Heidi ya. Bisa dipahami? Baik Pak, bisa. Terima kasih.
Iqbal. Ya Pak, saya Iqbal Septianto Hilmi, absen 11. Pertanyaan saya berkaitan dengan Haydi tadi. Kan banyak orang yang menganggap ilmu filsafat itu membuat seseorang sesat dan berujung tidak percaya Tuhan. Hal apa yang melatar belakangi adanya anggapan tersebut di masyarakat, sedangkan kan filsuf bisa menambah ilmu pengetahuan baru gitu ya Pak. Dari anggapan-anggapan yang liar bisa jadi ilmu yang baru. Ya Pak. Ya, karena memang tadi ya, karena kan syarat dari sebuah filsafat adalah ada, kan gitu. Ontologi kan itu masalahnya. Di dasar adalah ontologi. Sementara definisi ada itu kan yang mudahnya ada yang terlihat juga, yang nampak, yang berwujud, benda, materi. Sementara jika ada satu kebenaran atau ada sesuatu, walaupun itu benar, tapi secara materi gagal dibuktikan, ya silakan itu urusan masing-masing. Apakah mau Anda definisi benarnya dan adanya, apakah hanya materi atau yang lain? Kan gitu persoalannya. Kalau Iqbal misalnya bekal dalam mencari kebenaran adalah hanya berupa materi, wujud, materi, benda ada ontologinya, ya mungkin bisa seperti yang tadi Anda tanyakan. Karena Tuhan dianggap tidak ada. Kenapa? Menyamakan Tuhan dengan materi. Sebenarnya Tuhan itu bukan materi, tapi benar dan ada, kan gitu. Jadi pada capek-capek ya udah, tong liar-liar. Makanya ya, yang simpel-simpel aja. Kalau Anda misalnya mahasiswa mau masuk jurusan kesehatan masyarakat, walaupun Anda aktif di berbagai organisasi, daripada Anda mencari Tuhan, lebih baik mencari ilmu aja. Betul nggak? Bagaimana kita mau mencari sesuatu yang sebenarnya itu membuat kita ada. Dan kita bukan Tuhan, ada hasil perkawinan antara ibu dan ayah, ya udah. Ibu dan ayah pun dari mana? Karena udah capek-capek, buang-buang waktu. Udah aja Anda fokus mencari kebenaran ilmu Anda. Biar Anda lebih bermanfaat. Ngayo wae mau berpikir Tuhan tak ya gelo akhirnya kan gitu. Manfaat hante ka jeung manusia lain, gelo kan gitu ya. Jadi gitu ya, Iqbal. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Silakan masih ada, kalau tidak udah saya akhiri aja dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah dulu ya. Kalau memang tidak ada lagi yang daftar antrian bisa lanjut di media maupun di pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.